Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdih wa alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Bapak, Ibu, kaula muda, anak-anak hamba Allah yang berbahagia. Tujuan puasa sebagaimana kita mafhum la'allakum tattaqun. Apa artinya? Agar kalian semua dapat meningkatkan ketakwaan, benar-benar terkategori sebagai orang bertakwa. Nah, karena tujuannya itu untuk ketakwaan, Rasul setiap datang Ramadan selalu mengutip Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 yang tadi dibaca, yang ujungnya adalah u'iddat lil muttaqin. Surga yang Allah siapkan di alam akhirat itu disediakan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Ini. Mengapa ayat ini selalu dibaca Rasul di awal Ramadan? Karena ayat ini berisi dorongan, motivasi agar kita maksimal, kita optimal dalam memaknai Ramadan. Agar kita betul-betul di penghujung Ramadan nanti benar-benar dalam keadaan kesempurnaan ketakwaan. Bagaimana caranya supaya kita termasuk orang yang bertakwa, yang berhak mendapat tiket untuk masuk surga itu, yang surga itu khusus dipersiapkan lil muttaqin, untuk kaum bertakwa? Maka di awal ayat ini wasari'u ila magfirah. Wasari'u, bersegeralah, beradu cepatlah, paheula-heula, berlombalah, duluanlah. Untuk apa? Untuk dua hal. Pertama, ila magfiratin mir rabbikum, untuk meraih ampunan Allah. Pertama, untuk apa? Meraih ampunan Allah atas kesadaran kita semua banyak dosa. Dan kalau banyak dosa terhalang dari nilai-nilai ketakwaan, maka langkah pertama adalah bersegeralah mendapatkan ampunan Allah. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Dengan apa? Para ahli tafsir menambahkan sebelum magfirah itu bil a'malis shalihah. Wasari'u bil a'malis shalihah. Bersegeralah lakukan aktivitas-aktivitas yang baik, yang dengan amal yang baik itu kita mendapatkan ampunan Allah. Jadi kita mengejar magfirah melalui amal baik, amal soleh. Soleh itu artinya baik.
amal yang baik, aktivitas yang baik kita lakukan untuk mendapatkan maghfirah. Ada ahli tafsir yang menafsirkan begini. Wabadiru wasari'u ila ma yustaru alaikum dzunubukum. Bersegeralah mencari kegiatan-kegiatan atau melakukan amal-amal soleh yang dapat menutup dosa-dosa kalian, yang dapat menghapus dosa-dosa kalian. Dosa ditutup, dosa dihapus itu sama dengan diampuni. Konon kalau kita umat Islam masuk surga, itu bukan karena tidak punya dosa, tetapi dosanya ditutup oleh Allah. Baik di dunia ditutup tidak ketahuan oleh orang lain, maupun di akhirat ditutup diampuni oleh Allah. Maka kita bersegera mencari penutup, penghapus dosa. Apa itu? Min rahmati, yaitu kasih sayang Allah. Maka kita dekat dengan Allah supaya kita mendapatkan kasih sayang Allah, dan Allah otomatis akan menutup dosa-dosa kita. Maka kita minta rahmat Allah. Rahmat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya kasih sayang. Siapa yang akan mendapatkan kasih sayang Allah? Tentu saja bapak-bapak, ibu-ibu, kaula muda yang terkategori sebagai hamba Allah. Apa itu hamba? Hamba itu berarti abdun. Abdun itu berarti satu akar kata dengan ibadah. Berarti hamba Allah itu adalah mukmin yang rajin, getol beribadah. Otomatis dapat rahmat Allah. Dan rahmat itulah sebetulnya tiket untuk masuk surga. Nabi mengatakan gak ada yang masuk surga kecuali karena rahmat Allah. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga bukan karena amal engkau ya Allah, ya Rasul. Iya, saya juga masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal saya, bukan karena keimanan saya, bukan karena kehambaan saya, bukan keislaman, bukan keihsanan saya, tapi semata-mata karena rahmat Allah. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu. Saya masuk Allah surga itu semata-mata karena limpahan rahmat Allah. Kalau bukan rahmat Allah, tidak akan masuk surga. Berarti kita berburu surga itu sama dengan jangka pendeknya adalah berburu rahmat Allah. Dapat rahmat Allah, otomatis punya jaminan masuk surga. Dalam buku hadis Musnad Imam Ahmad disebutkan mengapa Allah itu dalam ayat ini menyiapkan surga, digambarkan luasnya itu arduha ka'ardis samawati wal ardh. Arduha as-samawati wal ardh. Lebarnya itu selebar langit dan bumi. Itu baru lebarnya. Kalau lebar dengan panjang mana? Ya pasti panjang-panjangnya itu. Lebarnya saja selebar langit dan bumi, apatah lagi panjang. Jadi luas surga itu tidak terkira, tidak terbayangkan oleh kita. Maka waktu itu kata Musnad Ahmad ini, Heraklius, Raja Romawi, menulis surat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, innaka da'autani ila jannatin arduha as-samawati wal ardh fa aina an-nar
Ini kata Raja Heraklius, Raja Romawi. Muhammad, engkau menyeru kami untuk masuk surga yang luasnya, yang lebarnya selebar langit dan bumi. Lalu di mana letak neraka? Kalau surganya sudah selebar itu, seluas itu, gak kebayang oleh Heraklius. Maka dijawab oleh Nabi secara diplomatis, Subhanallah, fa'aina al-lailu idza ja'an nahar. Coba pikirkan, di mana malam kalau datang siang? Apakah kalau siang ini sedang meliputi langit dan bumi, lalu malam di mana? Kira-kira seperti itulah. Kalau surga itu seluas langit dan bumi, tidak perlu ditanyakan di mana neraka. Itu mah seperti siang dan malam. Yang penting kita jangan kehabisan tiket untuk masuk surga. Ya. Jangan karena surga disebut luas, lalu kita tenang-tenang saja, tenang. Gak usah terlalu tergopoh-gopoh. Kan surga luas, tidak akan kehabisan. Gitu. Nah ini salah satu trik setan untuk menggoda kita supaya tidak bersegera ke amal soleh. Wasari'u ilal jannah, yang dipersiapkan bagi yang bertakwa. Yang bertakwa itu yang bagaimana? Alladzina ata'ullaha wa lam yuqassiru fi wajibi haqqihi alaihi. Orang bertakwa itu yang selalu taat kepada Allah dan tidak asal-asalan dalam memenuhi hak Allah untuk diibadati, untuk disembah, untuk beribadah kepada Allah itu kita selalu berusaha maksimal. Itulah orang yang takwa. Dalam usul fikih ada kaidah yang berbunyi al-aslu fil amri yaqtadil fawd dunat tarahi. Setiap ada perintah dalam syariat Islam itu harus selalu dilaksanakan secara segera, secara cepat, tidak boleh ditunda-tunda. Itu wataknya syariat kita. Jadi kalau diperintah itu harus segera kita lakukan. Jangan banyak mikir untuk melakukan perintah. Datang Ramadan, tarawih, kita semua bersegera ke masjid. Tidak ditunda-tunda. Tidak itu ini, tidak talangke. Memang begitulah sikap kita semestinya. Nabi misalnya suatu hari sholat asar, ya. Uqbah ikut bermakmum kepada Nabi. Tiba-tiba selesai sholat asar, Nabi salam berdiri langsung masuk ke biliknya. Para sahabat bingung, kenapa Nabi? Tidak biasanya selesai sholat langsung pergi, langsung ke kamar. Tidak lama keluar lagi Nabi dari pintu biliknya. Dan Nabi menyadari para sahabat sedang terheran-heran karena Nabi selesai sholat langsung bangkit. Tanpa ditanya oleh para sahabat, Nabi menjelaskan, saya tadi itu langsung masuk ke rumah, ke kamar, karena di kamar ada sedikit logam mulia yang saya perintahkan kepada istri saya supaya segera disedekahkan. Karena saya tidak mau tersandra oleh harta saya yang belum disedekahkan. Itulah Nabi memberi contoh. Kalau punya rezeki segera keluarkan, jangan disimpan di rumah. Itu bisa nanti menyandra kita termasuk yang tidak bersegera melakukan amal soleh. Nah, ayat ini adalah hasu man tawajjaha li khairin alal iqbal alaihi bil jiddi min ghairi taraddud. Ayat ini mendorong kita untuk melaksanakan perintah amal soleh bil jidd dengan penuh semangat min ghairi taraddud, tanpa keraguan.
Segera, cepat, jangan banyak mikir kalau untuk amal soleh. Dan melakukan amal soleh itu dengan penuh optimisme. Ya. Kata Nabi, wahai para sahabat, kalau kalian minta surga, jangan minta emperannya. Ya. Idza sa'altumullahal jannah fas'alul firdaus. Kalau kalian minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Jangan minta emperan surga. Fa innahu a'lal jannah. Al-Firdaus itu adalah surga tertinggi. Mintalah itu. Artinya apa? Kita melakukan amal soleh yang terbaik, yang pantas kita ditempatkan di surga Firdaus. Itu maksudnya. Jadi jangan minta saya mah sholat taraweh cukup 2 rakaat saja, nggak apa-apa dapat emperan surga juga. Tidak begitu. Saya ingin yang maksimal, yang sempurna. Kenapa? Saya ingin surga Firdaus. Jangan minta surga yang terendah. Dalam melakukan ibadah itu harus penuh antusiasme, harus penuh semangat, ya. Bil jiddi tadi, dengan penuh semangat. Kata Nabi, saddidu wa qaribu wa abshiru. Lakukanlah amal soleh secara persis, secara tepat, jangan dilebihi, jangan dikurangi. Kalaupun agak malas-malas, wa qaribu, mendekati kepada yang sempurna itu nggak apa-apa. Asal masih dekat kepada yang ideal itu nggak apa-apa. Dan ketika melakukan amal soleh, absyiru, lakukanlah dengan riang gembira. Jangan merasa terbebani, jangan merasa terpaksa. Oleh karena itu kata Nabi, liyusolli ahadukum nasyato. Hendaknya setiap kalian itu melakukan sholat sesuai dengan semangatnya, sesuai dengan staminanya. Jangan melakukan sholat seperti terpaksa. Saya mampunya sholat duduk, ya misalnya. Lalu memaksakan berdiri sampai merasa tidak kuat berdiri, tapi memaksakan, itu tidak boleh. Ya. Makanya sholat sunat itu termasuk sholat sunat tarawih. Bagi bapak-bapak yang sudah tidak kuat berdiri, boleh sambil duduk. Ya. Itu meskipun sebetulnya berdiri masih bisa, coba nggak kuat lama misalnya, boleh sambil duduk. Ya, nah ini cuma jangan seperti santri, ada sementara santri karena tahu hukum sholat sunat boleh sambil duduk, padahal dia baru umurnya 18 tahun, 20 tahun, masih jag-jag belejak. Kenapa kamu sholat sunatnya duduk? Kan ada hadis nabinya. Itu diketawain malaikat. Ya. Kalau kakek-kakek, nenek-nenek sholat sunat sambil duduk, itu mah dimengerti oleh malaikat. Bahkan malaikat salut angkat topi. Sudah renta tapi masih sholat sunatnya full, penuh. Tapi kalau anak muda sholat sunatnya sambil duduk, diketawain. Hari sia, hari mengbal kuat sia. Hari sholat bari diubah gitu cek malaikatnya tuh. Ya itu. Nabi menganjurkan kita mengatur semangat kita, mengatur tenaga kita dalam beribadah. Jangan sampai kita berhenti beribadah karena kecapean. Bulan Ramadan tadarus. Tadarus itu odoj itu standar. One day, one juice. Itu standar. Jangan karena merasa semangat, hari pertama 5 juz, hari kedua 10 juz, hari kelima berhenti tadarus. Jangan begitu. Kata Nabi, lakukanlah ibadah itu, amal soleh itu sesuai dengan stamina, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita kalah oleh ibadah kita. Kalah itu maksudnya bagaimana? Menyerah, berhenti melakukan ibadah itu
Karena kita sampai pada titik jenuh, terlalu diforsir, terlalu overdosis, akhirnya tidak manja. Ya. Maka khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Aktivitas yang baik itu yang rutin, continuous, terus teratur, istiqomah, meskipun sedikit. Daripada sehari 5 juz, tapi cuma 5 hari tadarus. Lebih baik 1 hari 1 juz, tapi 1 bulan terus tidak berhenti. Itu lebih baik. Begitu juga amal-amal yang lain. Jadi kita hemat energi, hemat tenaga, dan hemat stamina. Ya. Kenapa kata Nabi? Ahabbul a'mal ilallah ma duwima alaihi wa in qalla. Aktivitas yang paling dicukai Allah yang continuous, yang terus menerus, yang lestari, meskipun sedikit. Nah, kalau Allah menghitung amal kita itu tidak ada bosannya. Tapi kalau kita melakukan amal itu ada bosannya. Innallaha la yaman. Allah itu tidak pernah bosan. Hatta tamallu, sampai kalian sendiri yang bosan, kata Nabi. Oleh karena itu diatur ritmenya, baik itu tadarus, baca Quran atau baca Quran itu tadarusnya, atau sholat atau apa gitu, diatur ritmenya. Ya. Jangan sholat cepat, terlalu cepat, akhirnya baru 3 rakaat capek, atau terlalu panjang bacaannya, itu baru 3 rakaat sudah menyerah. Nah itu tidak. Jadi diatur tenaganya, diatur ritmenya, kata Nabi. Nah inilah cara merawat antusiasme kita di dalam beribadah. Jangan sampai kita hari pertama, hari kedua, hari ketiga ikut taraweh, tetapi mulai hari kelima, hari ke-10 sudah membesar ini masjid, ya jemaahnya mengecil. Gitu. Jangan sampai begitu. Itu kalau tidak bisa mengatur antusiasme kita dalam beribadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.